Kata-kata untuk hari ini, Kak. Jalan-jalan ke Mangkunegaran. Cakep. Apaan sih? Apa? Jalan-jalan ke Kasunanan. Kasunanan. Jalan-jalan ke Kasunanan. Cakep. Jangan lupa ke Mangkunegaran. Cakep. Yuk, jalan-jalan. Ya, cakep. Oke, guys, balik lagi sama tim Jalan. Tolong dong partisipasinya. Apa-apa? Oh, ini anak-anak ini. Apa? Kita ada di sekitaran Kasunanan, Surakarta. Kita sekarang ada di apa ini, alun-alun mana? Alun-alun Kidul, Alun-alun Kidul. deket kandang kerbau tuh. Kandang kerbaunya sana tuh, lihat tuh. Kandang kerbau. 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 Kandang kerbau. Adik-adik ngapain? Dekat kandang kerbau bule. Hanya Kita habis jalan-jalan dari Keraton Kasunanan karena kemarin kita dari Mangkunegaran. Terus betul. kita akhirnya Iya kan? buat biar nyambungin cerita, karena pas di Mangkunegaran kan kita banyak juga dijelasin hubungan Pura Mangkunegaranya sama Kasunanan Surakarta. Akhirnya minggu ini kita akhirnya ke Kasunanan Surakarta juga gitu. Tapi dari ceritanya Kasunanan nyambung juga ke Jogja. Apa kita nanti ke Jogja juga? boleh itu. Nanti kita Boleh, Jogja guys. lagi. Boleh. Edisi Jogja. Campur sama tamu-tamu yang lain. Sekalian ya. Iya. 155 sama tiket kameranya 1, jadi 205. Kalau yang nggak private berapa? Guys, 25. jadi Ini beli tiketnya itu kita dari kalau dua. yang nggak private ini Ada yang tiketnya umum sama dulu. ada yang Ah. jadi kita pilih yang umum. Oh. Jadi nanti bareng-bareng sama. Terus kayak Tapi pemandunya kalau nggak private gratis. gitu. Tapi nanti jadi kayak Ah. Kalau yang nggak khususnya Ah. itu Oh, sukarela. private. Jadi nanti 200 sama ya. pemandunya tuh memandu kita doang. Dari mana Mas? Dari Solo. Saya belum pernah kesini. Pas aja. Punya 5 ribuan nggak? Ada Mas. 205 ya? Iya. Muter-muter berapa jam biasanya, Bu? Kita kalau ke Kasunanan nggak perlu reservasi kayaknya. Iya, Langsung datang nggak apa-apa. kayak di Harganya Pura berapa Mangkunegaran sebetulnya. Harganya ada tiketnya 50.000 tuh untuk private tour guide. Private tour guide tuh 50.000. Bukan. 50 bro? 75. Lupa aku. Bukan ya? Jadi kemarin 200.000 kan untuk bertiga. Oh iya, bertiga plus kamera. Oh plus kamera ya Plus benar kamera. 50 satu orang. 50-nya Iya. satu orang. Kamera tuh- kamera biar dapat private guide. Terus kamera sendiri, kalau kita bawa kamera karena kita kan harus ngerekam pakai kamera. Untuk tiket kameranya sendiri, kalau teman-teman ada yang mau bawa kamera 50.000 juga gitu. Kehitung satu orang dia jadi. Iya, jadi kami kemarin bertiga bawa kamera masuk ke dalam itu 200.000. Gitu. Masuk. Terus Masuk kita udah dapat satu tour guide. Iya. Tour guide dari Kasunanannya langsung Namanya kemarin. siapa namanya? Kan Mbak Ayu. Ayu, hai Bayu. Hai Mbak Ayu. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Sugeng Rawuh kepada Mas Mbak ya di Keraton Surakarta. Nanti yang akan direken atau yang mengantar nanti saya Ayu. Nanti kita akan mengelilingi area pariwisata di Keraton Surakarta, yaitu nanti kita akan mengunjungi 2 objek. Yang pertama kita akan ke area halaman keraton dan lalu kita melanjutkan ke area museum. Sekarang yang di Keraton Surakarta yang pertama adalah Raja Solo ke-13, fotonya ada di sebelah kita ya. Raja ke-13 dengan gelar lengkap adalah FFKS Pakubuwono, betul sekali ya. Atau Sahandap Sampeyan Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sri Susuhunan Pakubuwono ke-13. Coba sebut sahandap. Nanti kalau nggak mau nanti nggak boleh pulang loh. Apa? Sahandap ingkang Sinuwun Sinuwun Kanjeng Sri Seserat. Susuhunan. Sri Susuhunan Pakubuwono ke-13 ya. Jadi dengan luas Keraton Surakarta ini ada 54 hektar ya. Sangat luas sekali, tapi kita Alun-alun dia atau beda? Oh, betul, alun-alun. dari alun utara sampai alun-alun selatan. Iya. Luas ya. Baik, kita langsung mengunjungi ke area halaman keraton dulu. Nanti akan saya ceritakan sedikit banyak tentang Keraton Surakarta. Jauh-jauh karena kita akan mengunjungi area halaman keraton. Tentunya
ada beberapa peraturan yang harus kita taati. Nah, ini mungkin buat teman-teman ya yang penonton setia dari YouTube channel Siram Media ya. Jadi kalau kita memasuki area halaman keraton, kita tidak diperbolehkan menggunakan alas kaki berupa sendal. Karena ini sudah menggunakan sepatu, oke lah, lolos ya. Boleh ya. Lalu untuk yang putri, kita tidak diperbolehkan menggunakan celana. Jadi kita harus menggunakan rok. Tapi tenang aja, bagi teman-teman yang tidak menggunakan rok dari rumah, kita sudah menyediakan kain ya. Jadi nanti kita akan menggunakan kain, dan setelah itu kita akan memasuki area halaman keraton. Oh ya, lupa ya, ada satu lagi. Untuk yang menggunakan kacamata hitam dan juga topi harus dilepas. Ini nggak ada semuanya ya. Oke, monggo silakan Mbaknya, kita akan menggunakan kain. Kain batik. Iya, berkain ya. Ini sih ya Mbak ya. Kalau yang celana panjang tuh pakai kain boleh nggak sih Mbak? Gimana? Kalau yang celana panjang pakai kain gitu? Pakai kain. Iya, kalau yang Panjang kayak kain gimana maksudnya? Pakai kain maksudnya? oh maksudnya yang cowok. Oh, kalau yang cowok nggak perlu, nggak apa-apa, kecuali kalau celananya pendek. Jadi kalau untuk cowok, pakai kain. yang celananya pendek harus pakai kain. Oke. Ini berarti baru halaman ya, ini ya? Yang halamannya di dalam. Iya, yang sini nanti area museumnya ya. Oh, ada museumnya. Oke, sudah. Kalau bajunya nggak ada, Kak? Bajunya nggak apa-apa. Kecuali nyonsel nanti kalau yang menggunakan kayak nyonsel ya seperti tank top, nanti kita harus pakai kayak shawl gitu biar lebih rapi untuk di dalam. Dan ini sudah siap ya, kelihatan cantik kayak Putri Solo. Asli dari Solo. Monggo silakan, kita akan memasuki area halaman Keraton Surakarta. Keraton Surakarta ini. Mbak Ayu, maaf aku nanya ini Boleh? keluarga kerajaan juga tinggalnya di sini? Iya, kalau masih tinggal di dalam Keraton Solo ya. Dan istilahnya semua kegiatan upacaranya sampai sekarang masih berjalan. Bisa dibilang Keraton Surakarta ini merupakan penerus dari dinasti Mataram Islam atau kerajaan Islam. Di mana dulu pendirinya adalah Panembahan Senopati. Dulu kerajaannya ada di Kota Gede, Yogyakarta. Pindah ke Pleret dan pindah lagi ke Kartosuro. Tetapi karena Keraton Kartosuro masa pemerintahan Pakubuwono II mengalami kerusakan, Pakubuwono II mencari tempat yang baru. Bertemulah dengan Desa Solo. Dibelilah Desa Solo. Dipindahkan pada tahun 1745 dan kerajaannya berganti nama. Dari Kartosuro tadi dirubah nama menjadi Surakarta. Itu kenapa Keraton Surakarta. Ya? Kok ada dua nama, Solo apa Surakarta? Jadi Solo itu memang awal mula sebuah desanya sini adalah Desa Solo. Setelah dibangun Keraton Surakarta ini 1745, selang 10 tahun era pemerintahan Pakubuwono III, ada perjanjian yang bernama Perjanjian Giyanti. Pakubuwono III ini punya paman atau yang notabene adik dari Pakubuwono II, bernama Pangeran Mangkubumi. Diberi wilayah Yogyakarta dan beliau menjadi Sri Sultan Jogja pertama. Jadi bisa disimpulkan Keraton Surakarta ini merupakan kakak dari Keraton Yogyakarta. Ya? Kita masih bersaudara semuanya, kita sebagai sesepuhnya. Dan kita juga memiliki kadipaten di sebelah utara yang bernama Kadipaten Mangkunegaran. Pura Mangkunegaran. Ya betul, sebagai Kadipaten. Di sana yang bertahta gelarnya adalah Mangkunegoro. Gitu. Dan ini juga masih ditinggali. Di belakang sana itu ada tempat tinggal putri raja, namanya adalah Keputran. Tempat tinggal putra raja namanya Sasono Putro. Ini justru yang tidak menggunakan alas kaki ya, bisa merasakan langsung pasirnya ya, yang kita ambil langsung dari Paris nih, Parangtritis. Ini pasir pantai Mbak. Ini dari Paris Mbak? Paris betul, dicampur juga dengan Gunung Merapi. Ini juga ada campuran dari Merapi juga. Jadi memang masih sangat itu ya, bisa untuk refleksi juga ya. Dan banyak sekali pohon di sini Mbak. Ini namanya adalah pohon Sawo Kecik Manilo. Sawo Kecik Manilo. Dari Filipina. Kan besar ya, gara-gara Manila. Enggak, jadi sawo kecik Manilo ini kalau di keraton itu ditanam karena ada maknanya. Jadi maknanya kalau di dalam bahasa Jawa itu sarwo becik atau kabecikan. Jadi diharapkan dalam menanam pohon ini kita selalu mendapatkan kebaikan dari Tuhan itu. Buahnya kecil manis ya. Nanti kita sambil cari-cari ya. Boleh dimakan Mbak? Boleh dimakan kalau sawo, ada. Sawo. Ini adanya bijinya. Ini kita ambil aja biji yang apa. Ini biji sawo kecil yang biasanya nanti dipakai untuk mainan congklak atau kuat-kuatan gitu ya. Gitu.
pakainya ini. Monggo silakan untuk souvenir. Boleh. Boleh. Iya. Soalnya tadi pasirnya nggak boleh dibawa. Iya, pasti Ya, boleh lah. Takutnya nanti kalau habis kan harus ngambil lagi ya. Kita kemarin abis masuk itu kita langsung ke halaman belakangnya Kasunanan itu. Jadi kita terus yang aku kan awal masuk itu kan pakai celana panjang ya. Nanti di video ada. Jadi aku nggak, cewek itu nggak boleh masuk kalau pakai celana. Jadi aku kemarin dipakein kayak kain gitu. Ya nggak sih guys? Iya. Iya nggak sih guys? Iya. Iya nggak sih guys? Iya. Itu halamannya gede banget ya. Adem banget. Adem. Terus pasirnya. Pasirnya, nah itu ini fun fact, ini pasirnya itu langsung diambil dari Parangtritis, guys. Merapi. Dan dari Perancis. Merapi. Ini bukan kasus ekspor pasir ya yang sedang ini. Ekspor pasir. Jadi pasir boleh dibawa dari Merapi dan Parangtritis. Terus Kerikil Merapi. ada pohon apa ya guys? Sawo. Oh iya, sawo kecek. Sawo kecil. Sawo. Itu jadi Manila. kita kesana itu kan abis duhur. Itu lagi malah belum duhur apa ya? Belum. Itu lagi panas-panasnya. Tapi Tadi begitu kan, kita masuk ke halamannya itu, wah adem banget. Nah, lalu di sebelah sini kita lihat ada menara yang sangat tinggi ya, yang kalau kita sering lihat kalau destinasi Solo kok ada gambar menara yang sangat tinggi. Nah, itu ada di depan kita sekarang, bangunan secara utuhnya namanya adalah Panggung Songgobuwono. Panggung Songgobuwono atau Menara Songgobuwono. Ini adalah tempat yang biasanya digunakan untuk spiritual raja, tempat untuk bermeditasi, tempat untuk berdoa. Dan zaman dulu biasanya raja kalau naik ke atas itu bisa melihat Solo Raya. Untuk mengintai musuh itu bisa dari atas. Karena zaman dulu Paling bangunan tinggi. di Solo betul paling tinggi, tidak boleh melebihi dari tinggi Panggung Songgobuwono ini. Gitu. Terus sekarang udah. Iya. Kalau Alhamdulillah ya, sekarang iya kesalip bangunannya Alida. udah mulai, Ge. Kita juga dikasih lihat apa itu namanya, menara apa? Menara Pentegembek. Pandan. Ngarang semua. Sanggabuana. Nanti ya Sanggabuana. Bisa ya dia nggak ikut. Dia nyimak kalau kita kan sibuk. Nyimak gimana dia nggak Dia ikut? nggak ikut. Oh, Sanggabuana. Iya yang Menara buat apa? Iya, yang konon katanya dulu itu dipakai sama Sultan untuk melihat mengintai musuh. Karena dulu di Solo ini, di Surakarta ini itu merupakan bangunan yang paling tinggi dulu sebelum dikalahkan oleh hotel. Kalau sekarang Alila. Oh nggak boleh ya? Ya makanya Alila masuk kali ya. Alila tinggi banget tuh. Iya. Dulu katanya bangunan yang ada di Solo tuh nggak boleh melebihi dari menara itu, Sanggabuana itu. Sekarang mah udah banyak ya, tapi tetap aja nggak ada yang tinggi banget. Iya. Kayak di Jogja dan Solo tuh emang gitu ya, nggak boleh tinggi kayak. Nggak tahu, nggak ikut, nggak bahaya tadi. Enggak, emang bercanda. gitu, emang nggak tinggi. Udah, Alia tinggi itu kayaknya. Terus pas di halaman sih kita lebih kayak menikmati halamannya, soalnya adem banget. Tapi balik lagi kayak pas kita di Purnamangkunegaran itu udah private, tapi masih ada private di dalam private lagi soalnya. Boleh. Iya, ada area yang masih benar-benar dipakai sama keputren ya, area apa sih ini? Iya kan dipakai Tadi di sama. videonya Bayu aja. Iya. Bisa dibilang ini memang sangat asri, masih dihuni juga untuk keluarga raja. Oh, yang keputren tadi ini. Iya, belakangnya lagi. Iya. Ini pendopo. Ini pendopo betul. Jadi ini pendopo utamanya Keraton Solo, namanya adalah Pendopo Agung Sasono Sewoko. Ageng Sasono Sewoko. Iya. Ageng Sasono Sewoko. Ageng Itu adem banget ya. Sewoko. Ini jam 12 tepat itu adem banget. Adem banget. Adem banget. Adem. Nah, ini mitosnya kalau di sini kalau jatuhan buahnya itu dapat keberuntungan. Ya Allah, yaudah, mau di semoga sini ya gitu. habis ini kita kejatuhan buah ya. Asal bukan Iya. durian aja ya. Buahnya kayak apa? seharian di sini. Bisa ya? Ini Bisa nanti kita tinggal ya, Mbak ya. nggak ada waktunya nih Mbak kalau masuk sini. Kalau masuk sini ada waktunya. Oh, ada waktunya. Waktu pariwisata ya, kita jam 9 sampai jam 2 untuk Senin sampai Kamis. Hari Jumat kita tutup dan weekend Sabtu sampai Minggu itu jam 9 sampai jam 4 sore. Jadi monggo untuk teman-teman yang mau datang ke keraton bisa itu ya, jadwalnya ada. Iya, ada di bawah ini. Ya, itu untuk pendopo agung yang biasanya digunakan untuk upacara-upacara adat di Keraton Surakarta.
Karena Keraton Surakarta ini sampai sekarang semua kegiatan upacaranya itu masih berlangsung. 1 tahun itu lebih dari 14 rangkaian upacara adat ya mungkin ya. Salah satunya mungkin ada yang sangat terkenal sekali, ada ulang tahun kenaikan tahta raja atau tinggalan dalam Jumenengan. Ada juga malam 1 suro, Grebo. Iya, yang kerbo itu ya, kerbo bule. Kerbo bule dan upacara yang lainnya. Memang notabene semua itu mengarah kebanyakan pada upacara keagamaan Islam ya. Mataram Islam soalnya ya. Betul, dari Mataram Islam. Dan di Pendapi Ageng Sasono Sewoko itu pada saat upacara ulang tahun kenaikan tahta raja akan kita sajikan suatu tarian yang sangat sakral, tarian tertinggi atau tarian pusaka di tanah Jawa yang bernama tari Bedoyo Ketawang. Itu hanya ditarikan di atas Pendapi Ageng Sasono Sewoko, tidak boleh di luar tembok keraton. Karena sifatnya tari Bedoyo Ketawang ini adalah tarian pusaka yang hanya dimiliki oleh Keraton Surakarta Hadiningrat. Dan yang menarikan adalah penari Keraton Surakarta, tentunya yang masih gadis dan pilihan raja. Tidak sembarangan orang bisa menari ya, karena harus penari keraton. Ditarikan 9 orang penari, di mana nanti apabila memiliki istilahnya kepekaan mata batin atau six sense, nanti kita bisa melihat 9 orang penari genap menjadi 10. Ya, pernah mendengar cerita itu? Pernah ya? Jadi Gusti Kanjeng Ratu Kenconosari atau Ratu Pantai Selatan akan ikut mengenapi tarian tersebut. Iya. Iya. Jadi tariannya nanti durasinya kurang lebih 2,5 jam ya. 2,5 jam. 2,5 jam. Pakaiannya nanti saat pentas nanti seperti pakaian penari untuk pengantin ya. Jadi bisa dibayangkan lebih dari 5 kg. Wow. Dan latihannya nggak bisa setiap hari nih kita. Nanti ada waktu-waktu khusus, yaitu pada saat Anggoro Kasih atau Selasa Kliwon di Pendapi Ageng Sasono Sewoko. Ini pendoponya juga masih sangat kita sakralkan sekali sampai sekarang, di mana saat kita menaiki Pendapi Ageng, saat kita melakukan piswanan, kita tidak bisa jalan seperti biasa, tetapi kita akan melakukan laku dodo atau jalan jongkok. Itu adalah sebagai tanda untuk istilahnya ngaosi, atau kita untuk menghormati Engkang Sinuwun atau Sang Raja yang bertahta di Keraton Surakarta ini. Terus di sana tuh kita ini minum apa tuh, air apa tuh, sumur apa Air tuh? sumur 7 Sumur Songo. 7 Songo 9. Pokoknya Songo. Songo 9 bro. Songo kok. Makanya aku nanya Sumur kenapa. Sumur Pitu. Pitu apa Songo? 7 berarti. Mas Mbak sekalian, kita ada sumur, namanya adalah sumur Songo, atau kalau dalam bahasa Indonesia sumur 9, betul. Jadi sumur ini Mbak, dulunya adalah tempat yang digunakan untuk meditasi atau berdoa Raja Solo ke-9. Pada saat itu Pakubono ke-9 memiliki hajat atau suatu keinginan ya, ingin seorang putra, dan alhamdulillah doa beliau di sini, doa kepada Tuhan, kepada Allah dikabulkan di atas sumur ini. Lahirlah putra laki-laki Gusti Raden Mas Sayyidin Malikul Kusno yang kemudian menjadi Engkang Sinuwun Pakubono ke-10 atau Raja Solo ke-10. Dan alhamdulillah airnya sampai sekarang masih bisa kita gunakan, bisa untuk cuci tangan, cuci muka, bahkan bisa langsung untuk dikonsumsi. Biar glowing. Ya, auto glowing. Boleh coba Kak. Boleh silakan. Mandi coba boleh mandi. Gelas. Wah ya Allah, ademnya. Adem banget guys. Kok berarti ya pakai hijab kan? Adem banget. Mas Dewi mau. Ini jangan dihambur-hamburkan air. Wah, Enak ya, seger ya. seger. lah mandi bener. Dingin. Dingin. Review air. Rasanya. Jangan dirasain kan air. Oh iya. Air bening. Jangan dikurang-kurangin, jangan dilebih-lebihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, aku nggak bismillah lagi ya. Nonis lah. Bismillah. Bisa. Wih, awas bang. Awas bang. Harum Gandanyo.
lupa kalau misalnya ke Solo, pertama kali mampir ke Keraton Surakarta. Iya, nanti bisa bertemu saya juga. Iya. Mbak Ayu. Sampai ketemu semuanya. Ya, Terima terima kasih, kasih. Mbak. Udah sih, kita kayak Mangkunegaran kemarin, lihat barang. Nanti lihat aja klipnya dari Mbak Ayu itu, penjelasannya sangat rinci, sangat detail sekali. Ini Mantap banget. spesial buat Mbak Ayu sih. Thank you banget Mbak Ayu. Kemarin sudah sangat informatif, Kamsahamnida. sudah bekerja sama dengan baik, sudah menjelaskan yang sedetail dan serinci-rincinya Mbak Ayu. I love you. Ya. Mbak Ya, Ayu, itu salah semoga- satu destinasi kota Solo itu ya. Kasunanan, jadi Keraton Surakarta. Jadi kalau teman-teman bingung, kita kasih satu referensi lagi untuk jalan-jalan di Kasunanan. Gitu. Habis ini kita kemana? Habis ini kita ke Ada kemana museum ya? yang lagi rame juga di TikTok, guys. Apa? Namanya Museum Tumurun. Itu anak TikTok Kopinan banget itu. ya. Iya, Kopinan tuh kayak ada nama ya? kopinan loh. Emang ada. Ada. Kita mau ke Museum Tumurun, guys. Kita ke Tumurun. Oke. See you. Bye.